Sungai Gangga telah lama menjadi simbol kehidupan, spiritualitas, dan keberkahan bagi jutaan orang India. Dalam keyakinan umat Hindu di India, sungai ini bukan sekedar aliran air biasa, melainkan perwujudan dari ilahi yang dipercaya dapat membersihkan dosa dan membawa keselamatan bagi mereka yang menyentuhnya. Dari hulu di Himalaya hingga bermuara di Teluk Benggala, Sungai Gangga menghidupi lebih dari 400 juta orang yang bergantung kepadanya, termasuk untuk minum, pertanian, serta kebutuhan sehari-hari. Tetapi di balik kesucian yang diagungkan, Sungai Gangga juga menyimpan kontradiksi yang menyedihkan. Karena nyatanya, sungai ini bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Lalu, sekotor apakah Sungai Gangga yang dianggap suci ini? Berikut ini, kita simak ulasannya. Sungai Gangga adalah sebuah sungai besar di dataran anak benua India. Berdasarkan ukurannya, sungai ini bahkan menjadi sungai terbesar di anak benua India. Sungai yang dalam bahasa Hindi dikenal sebagai Ganga ini adalah salah satu sungai terpenting di Asia. Sungai ini mengalir melalui dua negara, yaitu India dan Bangladesh, dengan panjang sekitar 2.525 km. Berdasarkan panjang alirannya tersebut, Sungai Gangga adalah salah satu sungai terpanjang di benua Asia. Sungai Gangga juga sangat penting bagi kehidupan jutaan orang yang tinggal di cekungan sungai ini. Sungai Gangga merupakan sumber air untuk sekitar 40% penduduk India di 11 negara bagian. Sungai ini melayani sekitar 400 juta penduduk, lebih banyak dari sungai lainnya di dunia. Berasal dari pegunungan Himalaya dan bermuara di Teluk Benggala, sungai ini mengaliri sekitar 1/4 wilayah India dan cekungannya menjadi tempat tinggal ratusan juta orang. Sebagian besar dataran Indo-Gangga yang dilalui sungai ini merupakan jantung wilayah yang dikenal sebagai Hindustan dan telah menjadi tempat lahirnya peradaban-peradaban. Sungai Gangga memiliki sejarah panjang yang terkait dengan perkembangan peradaban di India. Secara historis, dataran Gangga telah menjadi jantung Hindustan dan peradaban-peradaban berikutnya. Selain peran pokoknya sebagai penunjang kehidupan di wilayah dataran Gangga, Sungai Gangga juga memiliki peran penting lain, terutama bagi kehidupan spiritual sebagian besar masyarakat India. Sungai ini telah dihormati sejak zaman dahulu, dan kini dianggap sebagai sungai paling suci oleh umat Hindu, terutama umat Hindu India. Gangga adalah personifikasi dari Sungai Gangga, yang disembah oleh umat Hindu sebagai Dewi Pemurnian dan Pengampunan. Sungai Gangga memegang tempat penting dalam jajaran dewa Hindu. Dikenal dengan banyak nama, Gangga sering digambarkan sebagai wanita cantik jelita, menunggangi makhluk hidup, mirip buaya yang disebut dengan Makara. Dia memegang bunga, lili, air di tangan kanannya, dan seruling di tangan kirinya. Ketika digambarkan dengan 4 tangan, dia membawa kendi air, bunga lili, dan tasbih, dan memiliki 1 tangan dalam mode perlindungan. Beberapa penyebutan paling awal tentang Gangga ditemukan dalam kitab Rig Veda, kitab suci Hindu yang paling awal dan secara teoretis paling suci. Dalam kitab tersebut, Gangga disebut sebagai sungai paling suci. Dalam kepercayaan umat Hindu di India, Gangga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam keyakinan mereka, sungai ini berasal dari surga, yang kemudian turun ke muka bumi melalui perantara Dewa Siwa. Diyakini bahwa Raja Bhagirath disebut sebagai pokok yang membawa Gangga ke muka bumi setelah bertapa selama bertahun-tahun demi menyucikan arwah leluhurnya. Karena kisah ini, banyak umat Hindu percaya bahwa mandi di Sungai Gangga dapat membersihkan dosa dan menyelamatkan jiwa mereka dari siksa kehidupan berikutnya. Keyakinan ini tidak hanya sekadar mitos, tetapi juga telah tertanam dalam tradisi dan budaya masyarakat di India selama berabad-abad.
Di kota-kota seperti Haridwar, Varanasi, dan Allahabad menjadi pusat ritual keagamaan yang tidak terpisahkan dari keberadaan Sungai Gangga. Di Varanasi, kota suci bagi umat Hindu, setiap hari ribuan orang turun ke tepi sungai untuk berdoa, bermeditasi, dan melakukan pembersihan diri. Air Gangga sering digunakan dalam upacara keagamaan, bahkan diminum oleh para peziarah sebagai bentuk penghormatan. Kemudian pada puncaknya, setiap 12 tahun sekali, Festival Kumbela menarik jutaan orang yang datang untuk mandi di sungai ini, dengan keyakinan bahwa airnya membawa keberkahan dan keselamatan bagi hidup mereka. Di tengah keyakinan ini, realitas lain menyuguhkan ironi yang sangat menyedihkan. Sungai Gangga kini bukan sekedar tempat suci, tetapi juga tempat pembuangan segala jenis limbah. Kota-kota besar di sepanjang sungai, termasuk Kanpur, Varanasi, dan Kolkata, membuang limbah rumah tangga dan industri langsung ke air tanpa pengolahan yang memadai. Pabrik-pabrik yang berdiri di sepanjang aliran sungai membuang limbah kimia beracun, termasuk merkuri, arsenik, dan timbal yang mencemari air dan membunuh kehidupan akuatik. Tingkat pencemaran air di beberapa titik sangat memprihatinkan. Setiap hari, lebih dari 1 miliar galon limbah domestik dan industri dibuang ke sungai ini. Tidak hanya itu, sekitar 2,9 juta liter limbah domestik juga masuk ke sungai ini. Tanpa sistem pengolahan limbah yang memadai, limbah manusia, sisa makanan dan sampah plastik bercampur dalam aliran air suci ini, mengubah air yang seharusnya suci dan diagungkan menjadi kubangan racun yang mematikan. Kontradiksi ini jelas menjadi ironi yang sulit diterima, karena bagaimana mungkin sungai yang sangat dihormati justru diperlakukan dengan begitu buruk. Air yang diakini dapat membawa keselamatan, justru membawa penyakit yang mematikan. Dan seiring waktu, Sungai Gangga telah menjadi gambaran dilema antara kepercayaan spiritual dengan realitas lingkungan yang semakin buruk. Berdasarkan laporan Badan Pengendalian Pencemaran Pusat India, kadar E. coli dalam air Sungai Gangga telah mencapai ribuan kali lipat di atas batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Ini berarti bahwa air sungai yang digunakan oleh jutaan orang untuk mandi, mencuci, dan bahkan minum mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti kolera, tifus, serta hepatitis. Penyebab pencemaran Sungai Gangga tidak hanya berasal dari industri. Tradisi Hindu juga berkontribusi terhadap kerusakan sungai ini. Di Varanasi misalnya, ratusan jenazah dikremasi setiap hari di tepi sungai, dan abu mereka dilarung ke dalam air sebagai bagian dari ritual suci. Namun karena kemiskinan atau tradisi tertentu, beberapa jenazah tidak dikremasi sepenuhnya dan langsung dibuang ke sungai, meninggalkan sisa-sisa tubuh yang membusuk di dalam air. Selain itu, limbah domestik dari rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai juga mengalir langsung ke dalam sungai dan memperburuk kondisi pencemaran. Meski tingkat pencemaran telah mencapai level kritis, Sungai Gangga tetap menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Banyak masyarakat India yang tidak memiliki akses ke air bersih lain, sehingga mereka tidak punya pilihan selain tetap menggunakan air Sungai Gangga untuk kebutuhan sehari-hari. Para nelayan yang tinggal di sepanjang sungai masih menggantungkan hidup mereka pada tangkapan ikan, meskipun jumlahnya semakin berkurang setiap hari. Sementara itu, petani menggunakan air Sungai Gangga untuk mengairi sawah serta ladang, meskipun kandungan logam berat dalam air berisiko mencemari hasil panen. Di kota-kota seperti Kolkata dan Varanasi, penduduk miskin menggunakan air Sungai Gangga untuk mandi, mencuci pakaian dan memasak meskipun airnya berbau serta berwarna keruh. Kondisi ini memperlihatkan betapa sulitnya mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat yang telah menganggap Sungai Gangga sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Banyak umat Hindu yang percaya bahwa air Gangga memiliki sifat suci dan tidak bisa tercemar, bahkan ketika secara fisik tampak kotor.
Beberapa penelitian ilmiah memang menemukan bahwa air Gangga memiliki bakteriofag alami, sejenis virus yang membunuh bakteri tertentu yang mungkin menjadi alasan mengapa airnya tetap dapat bertahan lebih lama dibandingkan air sungai lain. Walaupun begitu, kepercayaan ini bertentangan dengan kenyataan ilmiah. Pencemaran yang ekstrim telah mengubah air sungai Gangga menjadi beracun, mengandung limbah industri, logam berat, serta bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Para ilmuwan telah menemukan bakteri super yang hidup di perairan, yang kebal terhadap sebagian besar bentuk antibiotik yang umum digunakan. Studi terbaru oleh Dewan Riset Medis India menyebutkan bahwa sungai tersebut penuh dengan polutan mematikan, sehingga mereka yang tinggal di sepanjang tepiannya lebih rentan terhadap kanker jika dibandingkan di tempat lain di negara tersebut. Masalah ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak orang yang tidak mampu bergantung pada sungai tersebut hampir setiap hari untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Pemerintah India sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk membersihkan sungai ini. Pada tahun 2014, program Namami Ganga diluncurkan dengan anggaran lebih dari 20.000 kron rupiah atau sekitar 40 triliun rupiah untuk mengatasi pencemaran sungai Gangga. Proyek ini mencakup pembangunan instalasi pengolahan limbah, larangan pembuangan limbah langsung ke sungai, serta kampanye edukasi bagi masyarakat. Akan tetapi, meskipun banyak inisiatif telah dilakukan, tantangan besar masih menghadang. Korupsi, birokrasi, dan kurangnya penegakan hukum membuat banyak kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pabrik yang tetap membuang limbahnya ke sungai tanpa sanksi yang tegas. Di sisi lain, masyarakat masih terbiasa membuang sampah ke air tanpa berpikir dampak jangka panjang yang harus mereka terima. Beberapa kota telah mulai menerapkan peraturan ketat mengenai limbah industri. Organisasi lingkungan semakin gencar membuat kampanye mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai, dan teknologi pengolahan air yang lebih canggih mulai diterapkan di beberapa daerah. Akan tetapi, semua itu tidak akan pernah cukup tanpa perubahan pola pikir masyarakat yang selama ini terbiasa menganggap sungai Gangga sebagai sungai suci yang akan tetap membersihkan dirinya sendiri.